Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dimanapun berada. Kali ini saya bersama Kak Egi, belajar kursus mengemudi mobil. Saya bersama Kak Egi ini mempelajari tentang bagaimana cara mengemudi mobil kopling atau mobil manual. Dari awal sebenarnya saya dengan Kak Egi ini sudah belajar dasar sampai ke jalan raya. Namun di pertemuan ini kita mengingat kembali, karena nanti hari ini terakhir bersama Kak Egi. Jadi Kak Egi ibaratnya bisa melihat hasil dari video, bisa dilihat kembali untuk mengingat kembali ya, supaya nanti ke depan bawa mobil tambah baik dan tambah mahir lah ibaratnya. Oke Kak Egi, pada saat kita masuk ke mobil ya, kita kalau nanti ke depan kalau sudah lepas dari kursus, mau bawa mobil, dalam arti kata mengemudi mobil, pertama kita cek dulu ya kendaraan kita, ban depannya, ban belakangnya dicek. Kalau seandainya ada yang kempes ataupun ada bocor ya wajib kita bawa ke bengkel lah untuk ditambah angin atau diganti bannya dengan ban serapnya ya. Kemudian pada saat kita masuk mobil, tempat duduk diatur, nggak boleh jauh ibaratnya. Coba dimundurkan dulu. Mundurkan dulu. Ini untuk mengatur maju mundurnya dari ban ya. Jok mobil, kursi mobil ya. Jarak antara ini jangan terlalu jauh. Jadi tinggal majukan lagi. Jadi kalau kita masuk ke mobil, tempat duduk harus diatur. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh ya. Kemudian ini untuk sandaran. Sandarannya bisa diatur dari samping. Coba. Ya. Ini tidak boleh terlalu jauh, tapi harus pas lah. Jadi majuin dikit ya. Oke. Jadi tempat duduk harus diatur. Baik itu antara tempat setirnya tidak boleh terlalu jauh, harus pas. Kemudian sandarannya. Artinya apa? Kita nijak kopling juga harus pas, jangan terlalu jauh ya. Kemudian pada saat kita masuk ke mobil, posisi transmisi gigi. Ini transmisi gigi harus dalam keadaan netral ya. Misalnya kita mau menghidupkan mobil. Kemudian kalau kita nanti ke depan mau bawa mobil sendiri ataupun ya belajar mobil ya, minimal kita berdoa dulu lah sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Kemudian nih contoh pada saat kita mulai menghidupkan mobil, ini kan sudah menggunakan engine start ya, menghidupkan juga melalui tombol ini, mematikan juga melalui tombol ini. Yang penting remote mobil ini jangan jauh dari kita ya, selalu di bawah ya. Oke, coba kopling 3 pul. Lampu kuning ini nyala kan? Tekan sekali aja. Oke, setelah mobil hidup, baru hidup AC-nya yang ini. Oke ya, kalau ditambah lagi, tambah dingin ya. Maksudnya anginnya tambah kencang ya. Kemudian ini suhunya, kalau ditekan ke bawah mengurangi suhu dingin. Kalau ke atas menambah suhu dinginnya ya. Ini mengurangi, ini menambah suhu dingin. Tergantung sudah cukup atau tidak dinginnya ya. Oke. Kemudian kita harus tahu apa fungsi dari perangkat mobil ya. Sen kanan mana? Sen kanan. Ya, jatuh ke bawah itu sen kanan. Coba ulangi, sen kanan. Matikan, naik ke atas. Sen kiri naik ke atas. Matikan. Oke, kalau malam hari putar kepalanya 2 kali ya. Lampu sen tadi ya. Oke, matikan 2 kali. Oke, klakson mana? Oke, untuk nurunkan kaca jendela, ya ditekan ya. Naikkan, dicongkel lagi ya. Oke. Kalau yang samping ya, berarti yang sebelah ya. Ini ditekan. Oke. Ya. Dicongkel ya, naik ya. Oke. Kemudian ini pembersih kaca, karena ini masih panas. Ini kalau jatuhin ke bawah, wipernya dia bermain ya untuk membersihkan kaca ya. Hujannya berhenti, naik ke atas ya. Oke. Jadi ini lampu, ini pembersih kaca kalau hari hujan. Kemudian ini double sen, kalau dia dalam keadaan macet, mogok ataupun situasi darurat, ini boleh dinyalakan, dimatikan ya. Oke. Kemudian gas bagian kanan ya. Coba mundurkan dulu kursinya. Mundurkan dulu. Oke. Gas itu yang kanan, rem yang tengah, kaki kiri kopling. Oke ya. Jadi kaki kanan tugasnya 2, gas sama rem. Kalau kaki kiri kopling.
Oke? Oke, majukan lagi. Oke. Kemudian ini namanya transmisi gigi. Kalau kita perhatikan angkanya ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Kemudian R yang bagian sini ya. Oke, posisi di tengah-tengah itu artinya netral. Kemudian kalau ini dalam keadaan naik ke atas, ini namanya rem parkir sedang aktif. Lampu P warna merah itu nyala, berarti dia sedang aktif. Kalau diturunkan, dia mati ya. Oke ya. Artinya kalau kita parkir di rumah, ini dinaikkan. Tapi kalau kita mau jalan, turunkan. Oke. Kemudian bagaimana cara ukur gigi? Jadi cara ukur gigi, baik itu gigi 1, 2, 3, 4, 5, netral di tengah-tengah, R mundur, harus tijak kopling ya. Coba tijak kopling. Gigi 1 kak. Oke, gigi 2. Bentar ya. Pada saat kita ukur gigi, siku-siku tangan ini jangan di dalam tadi. Jangan di situ, tapi harus di luar. Harus di luar ya. Coba gigi 1. Betul. Gigi 2 netral dulu, netral dulu. Kiri ke bawah. Oke. Kalau 3 ke depan, lemah-lemah ke depan. 4. Ya, jadi 3 dengan 4 itu sejajar ya. Kalau netral di tengah-tengah, kalau gigi 5 ke kanan ke depan. Oke, netral. Oke, kalau mundur kanan ke bawah. Ya. Kemudian kamera mobil aktif ya. Karena mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur, jadi kameranya aktif apabila di posisi R. Oke, netral kan? Oke. Ya, jadi dorong kiri ke depan ini 1, kalau 2 kiri ke bawah, kalau 3 lemah ke depan, 4 gigi 5 ini kecepatan 70 sampai 100 ke atas. Itu tergantung nyali lah ya. Kalau mundur kanan ke bawah. Gigi 1, 2, gigi rendah 3, 4, 5 dikategorikan gigi tinggi. Jadi kalau kita mau mulai jalan harus dimulai gigi 1. Kecepatan bertambah baru tambah gigi berikutnya. Oke, sekarang kita mulai jalan lah ya. Kita latihan dasar dulu, kemudian nanti ke jalan raya ya. Ini turunkan dulu rem parkirnya. Kemudian coba pakai sabuk pengaman. Oke, kita gunakan sabuk pengaman atau seat belt supaya di perjalanan kita tambah aman ya, safety-nya ya. Oke. Oke, setelah menggunakan sabuk pengaman, berarti mobil sudah hidup. Kita harus menggunakan gigi 1 dulu. Tijak kopling. Gigi 1. Oke. Gigi 1 metodenya tidak boleh lepas mendadak ya, tapi diangkat secara perlahan-lahan. Apabila dia sudah mulai ada pergerakan, ya baru dilepas. Artinya ada pergerakan, tahan sesaat, jalan kurang lebih 2 atau 3 meter baru dilepas total ya. Baru dibantu gas sedikit boleh. Oke, yuk angkat koplingnya pelan-pelan. Oke, betul, sip. Kadang-kadang kalau kita pemula ya baru belajar tuh, kadang-kadang gigi satu itu kalau nggak pas dalam pelepasan kopling, karena dia mendadak pelepasannya, biasa mati mesin ya. Kalau mati mesin nggak usah panik, artinya diulangi ya. Tijak kopling, netralkan dulu ya, dinyalakan lagi atau dihidupkan lagi mobilnya. Kalau kecepatan sudah bertambah, silakan gigi 2. Oke, lepas santai ya. Jadi setiap perpindahan gigi wajib tijak kopling terlebih dahulu, masukkan giginya. Kemudian setelah kopling lepas baru gas kembali secara perlahan-lahan ya. Oke, saya dengan Kak Egy ini latihan dasar dulu. Latihan dasar kita mengelilingi lapangan stadion, kurang lebih 2 atau 3 putaran. Nanti latihan parkir bentar, baru kita ke jalan raya. Semoga video yang kita buat ini menginspirasi kepada teman-teman, kawan-kawan, supaya bersemangatlah untuk belajar mengemudi mobil. Dan video yang kita buat ini dari awal sampai akhir itu sebenarnya proses yang baik untuk kita pemula mengetahui bagaimana cara teori dan praktek belajar mengemudi mobil sampai mahir ya, untuk kedepannya. Belajar kursus ini menciptakan seseorang yang nggak bisa jadi bisa, namun yang membuat mahir tentunya dengan kursus. Artinya ke depan harus sering bawa mobil dengan mentaati aturan berlalu lintas ya. Oke, sip. Kemudian untuk banting setir kita nggak boleh terlalu kencang ya, membanting setir baik ke kanan dan ke kiri. Kita menyesuaikan dengan jalan. Kemudian bagaimana kita bisa tahu posisi kita di kiri atau di kanan, itu kita gunakan feeling ya, feeling
pandangan mata. Kalau kita yakin posisi kita sebelah kiri, kita ikutin aja jalur kita di kiri. Kalau seandainya kita terasa di kanan, wajib bagi kita untuk mengubah posisi kita ya. Oke, bagi teman-teman semua, apabila ingin bisa belajar mengemudi mobil ya, saya sarankan untuk kursus lah terlebih dahulu. Karena dengan kursus kita dibimbing sama pelatih atau instruktur yang sudah berpengalaman ya. Kita juga dikasih tahu bagaimana cara menjalankan atau mengoperasionalkan sebuah kendaraan dengan baik dan benar. Oke, mantap Kak Egi. Tetap semangat. Kita harus optimis belajar mobil. Orang lain bisa, kita harus bisa. Oke, teman-teman semua yang menyaksikan video dari YouTube kami, jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang ingin bisa mengemudi mobil. Oke, nanti kita belajar parkir bentar ya. Sesudah kita belajar parkir, baru kita ke jalan raya. Oke, sekarang saya mau melatih Kak Egi ini belajar parkir. Ya, ini ada kerucut. Kita pasangkan, taruh sini kurang lebih ya setengah meter lah, kiri dan kanan ya. Oke, sip. Ini untuk belajar parkir dasar lah ya. Oke Kak, rem parkir turunkan dulu, atau rem tangan, kemudian gigi 1. Nah, kita melakukan teknik dasar aja ya, maju mundur ya. Ayo, gigi 1 maju. Nanti kita mundur, harus masuk pas ke patok kerucut yang berada di belakang ya. Nah, itu patoknya. Kita maju kurang lebih 10 atau 15 meter, kemudian kita lakukan teknik parkir mundur ya. Oke, netralkan. Nah, sekarang kalau mundur itu 3 kopling R itu mundur, banting kanan ke bawah. Nah, kemudian sebelum mundur, kita perhatikan spion kanan, kiri, sama tengah ya. Karena mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur, tapi wajib juga memperhatikan spion kanan kiri ya. Oke, situasi aman, yuk kita bergerak mundur dengan cara kopling diangkat secara perlahan-lahan Kak. Nah, jadi mundur ini kalau aspal atau tanahnya datar nggak perlu main gas ya, cukup main kopling aja. Oke, yuk angkat koplingnya secara perlahan-lahan. Oke ya, pada saat mengangkat kopling itu ada pergerakan, ya tahan sesaat. Ya, mundur, usahakan di spion kiri nampak satu patok, kemudian yang kanan juga nampak satu patok. Jadi kita berada di tengah-tengah ya. Bagaimana kalau di belakang itu ada hambatan, ada orang atau ada motor, orang bawa mobil, ya kita ngalah dulu, berhenti ya. Atau kita klakson lah. Jadi cari amannya. Situasi aman, kita mundur terus, tapi kalau nggak aman ya berhenti. Kalau nggak pas ya kita ulangi, maju lagi, mundur lagi ya. Oke, kopling sama rem pelan-pelan ya. Kita ulangi lagi. Oke, kita ulangi ya. Ya. Maju terus. Oke, kopling sama rem berhenti sesaat. Nah, kita mundur lagi. Oke. Yuk mundur pelan-pelan. Ya. Ya, itu ada patok ya. Namun mundurnya harus tepat masuk di tengah-tengah ya.
Tapi kalau seandainya di belakang ada orang, ada kendaraan, ya kita ngalah lah. Kalau mau nabrak yang kanan ya banting kiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, oke. Terus ini cara parkir seperti ini hal yang gampang dan cara dasar ya. Nah, oke, itu ada patoknya kelihatan. Ya, harus pas di tengah-tengah ya. Oke, sip. Oke, sekarang kakak lakukan sendiri. Oke, saya mau melihat Kak Egi ini melakukan parkir, melakukan dengan sendiri, maju kurang lebih 15 meter atau 20 meter, kemudian melakukan teknik mundur. Sebelum mundur wajib ya lihat spion dulu kanan kiri ya. Targetnya harus masuk pas di tengah-tengah patok kerucut ini, atau ini anggap aja ini tempat parkir ya, atau garasi rumah lah ya. Kalau seandainya mau nabrak gimana? Ya berhenti dulu. Kita ulangi, maju lagi, mundur lagi. Oke. Ya, bagus sekali terus. Oke, sip. Oke. Ya, lumayan bagus ya. Artinya yang penting sudah masuk di tengah-tengah. Nanti ke depan kalau dia udah sering bawa mobil akan tambah mahir dengan sendirinya ya. Oke, Kak. Kita ke jalan raya, yuk. Oke, sip. Gigi 1. Kita ke jalan raya. Oke, kita ke jalan raya. Saya bimbing Kak Egi. Oke. Oke, luruskan setirnya. Kecepatan bertambah gigi 2 ya. Pijak kopling gigi 2, Kak. Oke, sip. Oke, persimpangan sen kiri. Situasi aman. Banting kiri lagi. Tahan dulu ya setirnya ya. Nah, bagaimana kalau kita berpapasan sama kendaraan yang besar ya, seperti truk? Ya tetap di kiri, aman ya. Oke. Sip. Oke. Tapi kalau seandainya jalannya kecil, ketemu kendaraan yang besar seperti tadi kayak truk, kalau kita nggak yakin wajib berhenti aja ya di sebelah kiri, biarkan mereka lewat dulu baru gantian ya. Oke, tadi Kak Egi mengkelasan karena di sini ada gang kecil, kadang-kadang keluar kendaraan baik itu motor ataupun ya anak-anak main sepeda ya, wajib kita kelasan dulu lah. Oke, mantap Kak. Oke, nanti di sana ada lampu merah, kita berhenti ya. Sebelum berhenti, kopling dulu, rem pelan-pelan ya. Berhenti jaraknya kurang lebih 2 meter lah di belakang kendaraan yang sudah berhenti ya. Ya. Oke. Ya, di lampu merah ini kalau kita lama nunggu, gigi dinetralkan, kemudian rem parkir dinaikkan ke atas ya. Oke, sip Kak. Oke. Oke, nggak lama lagi ini lampu hijau ya, karena daerah kanan sudah bergerak. Persiapan gigi 1, pijak kopling gigi 1, rem parkir turunkan. Oke ya, persiapan dulu sambil kita lihat situasi. Nanti kalau di depan sudah bergerak lampu hijau ya angkat koplingnya secara perlahan ya. Oke, lanjut. Oke, terus gas main pelan-pelan, terus sambil banting kiri pelan-pelan. Oke, terus gigi 2. Oke, situasi aman ya. Oke, kita ambil sebelah kiri ya. Jadi kalau kita jalan santai, apalagi ini proses belajar, ambil di jalur sebelah kiri ya. Oke, kiri pelan-pelan. Spion juga aman. Di sebelah kiri juga aman. Oke, sip. Oke, di jalan raya kita tetap fokus ke depan.
Oke, coba kita gigi 3. Pijak kopling dulu. Ya, lemah ke depan. Jangan keras, lemahkan. Oke. Ya, kenapa tadi saya larang kalau keras tapi dia miring ke kiri, itu nanti kenanya ke gigi 1. Jadi dari 2 ke 3, lemah ke depan. Oke, tetap di kiri, jalan terus, fokus ke depan, aman ya. Kalau ada kendaraan di belakang mau nyalip, biarkan aja. Kita tetap fokus ke depan ya. Oke, teman-teman semua yang menyaksikan video ini contoh Kak Egy, wanita punya semangat yang tinggi mau belajar mobil. Ya, teman-teman juga harus semangat ya. Apalagi kalau kita cowok ataupun sama perempuan, ya ini memberi motivasi lah Kak Egy. Dari latihan dasar tadi, parkir di lapangan, kemudian kita ke jalan raya ya. Namun saya sarankan kawan-kawan yang belajar mobil tetap dan harus wajib didampingi sama pelatih yang sudah berpengalaman ya. Dan di jalan raya juga kita wajib lah mentaati aturan lalu lintas. Oke. Dan tidak lupa teman-teman, agar kami tetap semangat membuat video, like dan subscribe channel kami. Oke. Oke. Terus kemudian di jalan ini kan ada marka jalan ya, garis putih ini ya. Artinya kita nggak boleh keluar jalur ya, tetap di kiri ya. Kaki kanan itu ban patokannya ban sebelah kanan ya. Ini ujungnya baru kita banting. Nah, ini udah main feeling. Yakin posisi kita benar, udah jalani aja. Intinya di jalan raya ini harus fokus dan tenang ya. Bagaimana kalau panik? Kalau kita panik, saran saya berhenti dulu lah. Kalau sudah tenang, santai, rileks, yakin, ya udah bawa aja kendaraannya, nggak ada masalah. Oke, saya dengan Kak Egy ini berhenti sesaat ya di pinggir jalan ya, nggak boleh berhenti di badan jalan. Nah, kemudian kita mau jalan lagi ini, Kak Egy turunkan dulu rem parkir turunkan, gigi 1. Nah, kemudian kasih sen kanan, memberi tanda kita mau bergerak ya. Lihat dulu spion kanan. Apabila spion kanan aman, situasi aman, nggak ramai, wajib kita jalan. Aman? Kalau ada kendaraan jauh nggak apa-apa, jalan aja. Oke ya, perlahan-lahan ya. Oke, situasi aman, jangan ragu-ragu ya. Banting kiri lagi. Oke ya, sip. Oke, lepas koplingnya, gas main, kiri sedikit. Ya, terus, kecepatan bertambah, gigi 2, pijak kopling. Oke, lepas. Oke, seperti itu ya. Jadi sebelum kita nyebrang atau ke jalan raya dari parkir tadi, kasih lampu sen, perhatikan spion kanan, situasi aman, jangan ragu-ragu ya, langsung aja bergerak. Kemudian di depan macet ya, kita berhenti sesaat. Biasanya saya hidupkan lampu ini double sen, supaya yang di belakang nggak ngelamun ya. Maju lagi sedikit, gigi 1 Kak. Jadi kalau sudah berhenti gigi 1 Kak. Oke, maju pelan-pelan ya. Maju pelan-pelan, situasi aman di depan, maju perlahan-lahan. Kopling tijak Kak, kopling tijak sama rem sedikit Kak. Berhenti dulu. Oke, ayo maju pelan-pelan. Maju pelan-pelan. Oke, sip. Lepas koplingnya. Gigi 2 Kak, tijak kopling Kak. Oke, sip. Oke, lampunya kita matikan. Sip. Semakin ramai di jalan raya tuh bagus ya, melatih mental kita, nyali kita, feeling kita ya, agar nanti kalau lepas dari kursus ya kakak sudah terbiasa ya dengan situasi ramainya, padatnya arus lalu lintas ya. Namun kita tetap berhati-hati, tetap fokus. Oke Kak, kita mutar di Tugu ya, di bundaran sen kanan, lihat spion kanan,
gas dikurangi kak. Situasi aman daerah kanan, melalui spion kanan, kopling pijak full. Oke, ambil kiri sedikit, rem sedikit, sambil banting. Jangan laju ya di bundaran ini, nggak boleh laju ya. Berhenti sesaat, berhenti dulu kita, maju sedikit, maju sedikit. Berhenti dulu, kopling sama rem karena banyak mobil ya, banyak kendaraan ya. Netralkan dulu kak, gigi satu kak. Jadi dari berhenti mau bergerak wajib gigi satu. Situasi aman, kita maju pelan-pelan ya. Oke, yuk, maju pelan-pelan. Maju pelan-pelan. Tijak lagi koplingnya, tijak lagi. Maju pelan-pelan. Ya. Ya, oke, sip. Lepas koplingnya. Jadi ada celah kita bergerak ya. Gigi dua. Tapi kalau banyak kendaraan yang besar kayak truk ataupun mobil, ya kita tunggu dulu lah. Setelah ada celah, kita wajib bergerak. Jangan ragu-ragu ya. Oke. Oke. Ya, mobil Malaysia masuk parit. Iklan lewat. Tetap semangat kak. Mobil Malaysia tadi masuk parit, nggak kursus dia di kabilah. Oke, lanjut ya. Oke, ini tikungan ke kanan ya. Ikutin dia sudut-sudut sebelah kiri ya. Banting kanan. Ya, tahan. Balasnya pelan-pelan. Jadi banting setir ini nggak boleh terlalu kencang ya, tapi menyesuaikanlah dengan situasi jalan ya. Di sana ada tikungan ke kiri. Pas di tikungan ke kiri ini kan agak turunan ya. Banting kiri, jangan digas ya. Kalau kurang kiri tambah. Ya, tahan. Balasnya pelan-pelan. Oke, sip. Oke, ada yang tanya kita di mana domisili. Kita di Sintang ya, Kalbar, Kalimantan Barat. Nanti silakan WA nanti ke nomor WA kami 081345764795 untuk di daerah Sintang ya, Sintang Kalimantan Barat. Oke, di sana ada bundaran, tapi niat kita belok kiri ya. Nanti belok kiri, ada jembatan belok kiri. Kalau macet ya kita pelan-pelan, tapi kalau nggak macet tetap belok kiri ya. Rem sambil banting kiri ya. Oke. Oke, sip. Lepas remnya, gas main pelan-pelan. Oke ya. Oke, sip. Oke. Di depan ada jembatan. Tetap jalan terus, tetap di jalur sebelah kiri ya. Oke, sip. Di bawahnya ada sungai, Sungai Melawi, Kabupaten Sintang. Ya, ramainya kendaraan, kita tetap tenang. Oke, mantap. Mbak Egi aja bisa, ya teman-teman juga semangat ya. Pingin bisa belajar mobil, kursus di tempat kami atau di mana aja pun, yang penting kita seleksi di mana tempat kursus yang baik ya. Oke, lepas dari jembatan ambil jalur sebelah kiri ya. Jadi kalau ada kendaraan di belakang mau nyalip, dia ambil sebelah kanan. Sebelah kiri kak, oke. Ya. Kiri lagi kak. Oke, sip. Ya, ada kendaraan yang nyalip ya. Oke, sip. Ya, kita sebelah kiri, jalan terus. Oke, kita arah pulang ya. Tapi nanti kita singgah dulu ke SPBU, isi minyak dulu. Oke, kita ketemu lampu merah, berhenti ya. Kopling 3, remnya pelan-pelan ya, berhenti 2 meter di belakang mobil ini. Maju lagi. Oke, rem pelan-pelan. Ya, netralkan.
Oke, rem parkir boleh dinaikkan ke atas ya sesaat ya. Nanti kalau sudah hijau kita turunkan, kita jalan pakai gigi 1 ya. Oke, persiapan sen kanan Kak. Nggak lama lagi hijau ya. Rem parkir sudah diturun, kita gigi 1. Ingat nanti kopling angkat pelan-pelan ya. Remnya lepas, yuk angkat, tahan. Oke, sip. Gas main. Oke, gas lagi. Gigi 2, kopling. Gigi 2, oke, lepas. Nah, sambil banting kanan Kak. Kalau kurang tambah Kak. Oke, sip, terus Kak. Balas Kak. Sip, oke. Oke, sampai kita ke tempat tujuan. Nggak lama lagi ya. Oke teman-teman, seperti itulah perjalanan kami dari latihan dasar, pengenalan mobil, kemudian parkir, ke jalan raya. Ya banyak lah ibaratnya tantangan yang kita lalui tadi. Semoga video yang kita buat ini bersama Kak Egy memberi motivasi kepada kita semua untuk bisa mengendarai sebuah mobil ya. Jangan lupa teman-teman, dukung terus channel kita supaya kita makin bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Like dan subscribe. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Oke Kak, kita singgah di depan stadion ya. Maju lagi Kak. Oke. Kopling tidak Kak. Oke. Rem pelan-pelan ya. Oke. Kemudian netralkan. Rem parkir atau rem tangan dinaikkan ke atas. Setir sudah lurus. AC-nya dimatikan ke off. Off. Nah, kemudian yang terakhir matikan mobilnya. Oke, Kak, terima kasih ya. Tetap semangat ya nanti ke depan, terus sering-sering bawa mobil ya. Terima kasih.